Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, market V Network pada hari ini mengalami crash secara mendadak. Tadi sempat dump di harga 1,06 teman-teman. Nah ini ada indikasi yang menjual secara massal. Ya bisa jadi dari pioner ya mungkin ya, karena ini sudah mendekati dengan posisi Hamin berapa mau lebaran kita ini. Dan juga teman-teman ini faktor juga unlock ya, ada pembukaan kunci kemarin tanggal 17 dan hari ini tanggal 18. Ternyata unlock itu betul-betul berdampak untuk market B network. Dan ini dari posisi dia 1,4 tadinya ya, di posisi 135 untuk market level support, dan kini market mendadak di 1,06 dan kini sudah mulai recovery 1,15, 1,15. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan bagi para trader ya, tadi 1,08. Bagi para trader ataupun pioner, apa yang kita lakukan untuk melihat market yang ada di CMC, posisi V Network berdarah minus di angka 17%. Tadi sempat 1,08, kini recovery 1,1. Apa yang kita lakukan teman-teman? Dan mengambil sikap posisi ini. Jadi teman-teman, kita sebelum membahas masalah analisa teknikal, kita lihat dulu news ya. Bahwasannya news memang sudah di-upload ya dalam beberapa hari yang lalu sebelum tanggal 17. Di tanggal 14, 15 itu sudah di-upload bahwasannya memang berpotensi akan di bawah $1. Itu kontennya sudah saya buat, tetapi masih tetap positive thinking. Karena kita melihat di tanggal 17, 16 kemarin itu tidak ada apa-apa situasi, dan pada tanggal 18 ini dan pada sore ini pun baru terjadi dump mendadak. Tetapi untuk menyikap ini, para trader, para pioner nyantai aja, jangan usah panik. Jangan pernah panik sell. Santai aja ya. Nah, ini teman-teman infonya ya. Analisa harga P Network, Bitcoin bakal jatuh di bawah $1 atau justru siap meledak. Nah, ternyata pada hari ini ya sudah menuju ke 1,08. Jika jebol posisi level support $1, maka akan menuju ke 0,8. Tentunya kita menyikap ini dengan nyantai, jangan gampang panik sell. Santai saja ya. Justru siapkan amunisi untuk serok secara bertahap, jangan all in. Jangan di harga 1,08 kita anggap harga sudah murah, lantas semua uang kita masukkan ke situ, jangan. Kita tetap waspada kalau dia masih akan crash lagi di 1,08, di 0,8 atau 0,5, kita masih ada amunisi teman-teman. Jadi siapkan amunisi itu di harga posisi $1 harganya sampai ke 0,1, 0,10. Itu safety yang teraman. $0,10, 0,10. Tuh. Jadi jangan di all in ya, tetap $1 serok. Crash lagi 0,8 tambah muatan dikit-dikit. 0,5 tambah muatan. 0,3 tambah muatan. 0,10 tambah muatan. Nah, insya Allah enggak lagi. Kalau 0,10 itu sudah level sudah paling jelek ya untuk P Network. Saya rasa tidak sampai ke situ. Karena sebelum dia rally, sebelum listing di 5 exchange itu harganya di 0,60. Bisa saja akan menembus level support 0,60, itu akan menuju ke 0,3 atau 0,1. Nah, jadi teman-teman nyantai, jangan panik ya. Karena ini sudah kita bahas dan sudah kita berikan masukannya, bahwasanya analisa pun para analis juga sudah menilai bahwa koin ini gambling, posisi unlock ini ada yang melepas dalam skala besar, maka akan terjadi di bawah $1, ataukah nanti kesulitan dengan pioner lantas banyak investor masuk. Nah, ternyata pada hari ini ada yang menjual dalam skala besar atau masif, mungkin di suatu negara kita tidak tahu ya. Yang jelas market dump tentu ada efek tekanan jual meningkat. Nah, di balik analisa Bitcoin itu ya bakal jatuh bawah $1. Pada 11 Maret 2025, P Network tetap bertahan di level $1,4.
Meskipun pasar kripto secara keseluruhan mengalami aksi jual besar-besaran, namun banyak investor masih memilih untuk menunggu di pinggir pasar, mengingat adanya token unlock. Nah, itu. Jadi menunggu di saat unlock itu dibuka ya, kemarin dibuka. Yang akan datang berpotensi memicu kejatuhan harga Bitcoin dalam waktu dekat. Nah, makanya hari ini ya setelah unlock kemarin baru hari ini mengalami jebol. Nah, makanya waspada untuk malam nanti sama besok teman-teman, jangan all in seroknya. Tetap lakukan positive thinking, kita harus serok. Kalau teman-teman yakin, kalau tidak yakin jangan, tetap disclaimer on your ya. Tapi kalau saya prinsipnya itu serok tambah muatan. Justru dia dump itu momen untuk menambah muatan. Tetapi step by step, jangan all in. Sampai ke titik nadirnya 0,10 US dollar. Siapkan amunisi. Jadi beli bertahap. Seumpama ada uang 10 juta, ya ketika harga 1 dolar, serok 2 juta. 0,8 serok 2 juta. 0,5 serok lagi 2 juta. 0,3 serok lagi 2 juta. Sampai ke titik 0,10. Baru all in, tem. Ya. Setelah itu hold. Ya, kalau dia mau jadi 0,010 rasanya enggak. Hold baru. Nah, ketika market memantul nanti ke 1 dolar itu sudah profit 1000%. Ya, ketika market nanti di atasnya lagi itu yang akan kita membuat kaya raya. Jadi nyantai saja, tetap lakukan serok secara bertahap atau step by step. Meski demikian, para analis tetap optimis, terutama karena antusiasme terhadap kemungkinan listing di Binance semakin meningkat. Akankah Bitcoin bertahan atau justru mengalami koreksi besar? Ini bukan kategori koreksi teman-teman, sudah kategori crash karena tadi sudah 16%. 16% itu sudah kategori crash. Pada 11 Maret ya P-Network sempat turun 0,15%, diperdagangkan di sekitar 1,38. Semestinya volume perdagangan harian anjlok 4,8%. Nah, jadi dia bertahan pada waktu itu, dan pada hari ini ketika unlock dibuka maka akan mengalami jebol, dan next time kita akan masih menunggu market supaya ketika dia masih crash kita masih ada muat untuk serok. Mengapa risiko P-Network semakin meningkat? P-Network belakangan ini menjadi perbincangan hangat dengan semakin banyak pengguna yang terlibat dalam ekosistemnya. Bahkan ya perusahaan menerima fee sebagai metode pembayaran yang semakin meningkatnya kepercayaan pasar terhadap proyek ini. Namun meskipun ada perkembangan positif, banyak investor masih bersikap wait and see karena adanya jadwal token unlock besar-besaran dalam waktu dekat. Nah, itu ya. Berdasarkan data di Piscan, rata-rata 9,05 miliar Pi kini dilepas ke pasar setiap hari dengan nilai setara 16,11 juta US dollar per hari. Nah, itu data dari Piscan ya. Ternyata benar hari ini mengalami penurunan yang sangat signifikan 1,15. Kalau kita lihat dari analisa teknikal teman-teman, ini masih akan turun lagi ke level 1 dolar ya. Lantas dari level 1 dolar itu kalau dia masih tidak kuat ya, maka akan jebol level support 1 dolar itu akan menuju ke bawahnya lagi. Bisa lagi nanti di 0,8. Makanya teman-teman, ini sudah tambah muatan sedikit, tapi siapkan lagi amunisi kalau jika market terjadi crash lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari candlestick-nya, 5 candlestick bearish, kemudian dari posisi support 1,30, lantas dia crash ke 1,25, koreksi, lantas di 1,25 itu langsung ke 1,08. Kemudian memantul kembali ya, ada yang serok itu di bawah 1,08. Nah, khawatir kalau pause yang masuk ya memantul itu, tapi ini belum kuat, market belum kuat untuk recovery, maka akan potensi masih akan turun lagi teman-teman ya, akan turun lagi. Makanya ini time frame 15 menit, coba kita lihat time frame 1 minggu. Nah, ini teman-teman ya, kalau trennya dalam 1 minggu ini memang sudah menunjukkan tren turun dari harga 1,7 US dollar sekarang sudah mencapai di 1,116. Nah, jadi memang sudah ada penjualan betul di news tadi, ada penjualan setiap harinya sekian juta dolar, sehingga harga ketika puncaknya unlock pada tanggal 17 kemarin dibuka, maka hari ini tanggal 18 terjadi crash, kategori crash 1,16. Nah, ini masih kita amati teman-teman. Kalau dia di bawah 1 dolar
maka akan terus menambah muatan. Jangan pernah mundur para pioner, dan tetap semangat, tetap optimis, dan tetap percaya kepada Kokalis ya. Dia menyatakan ya bahwa dengan peristiwa besar itu jangan sampai kita keikutan panik sell ya, tetap disclaimer on your, tetap optimis, jangan sampai kita ikut-ikutan jual, justru menambah muatan di harga bawah. Ketika market jebol di bawah $1, terus tambah muatan, tetap disclaimer on your. Terima kasih, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Semoga cuan kita yang share harga bawah. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.